Kabarnya Mas Anies Baswedan sama Caimin ini akan hadir di MK untuk menyaksikan langsung putusan MK, untuk menyaksikan langsung keputusan resmi ketok palu dari MK terkait dengan gugatan yang tengah disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan urusannya ya, dilancarkan rezeki, dijauhi dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan, hari ini tepat tanggal 22 April 2024 dan hari ini juga akan ada pembacaan kesimpulan sengketa hasil Pilpres 2024 ya. Kabarnya Mas Anies Baswedan sama Caimin ini akan hadir di MK untuk menyaksikan langsung putusan MK, untuk menyaksikan langsung keputusan resmi ketok palu dari MK terkait dengan gugatan yang tengah disampaikan, yang diajukannya dari timnya gitu teman-teman pada MK kemarin ya. Kita lihat dari beberapa situs ataupun platform media sosial itu Mas Anies sudah bersiap-siap tadi pagi sedang menuju ke MK gitu teman-temannya. Dan di sisi lain juga dari pendukungnya nih dipimpin langsung oleh pendukung-pendukung simpatisannya dari Mas Anies Baswedan ini tengah berkumpul di depan MK untuk mengawal sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa ini ya teman-teman. Ada Fitz Alorboy juga yang dikenal berapi-api ya. Sekarang kabarnya Fitz Alorboy ini pemuda asal NTT ini sekarang sudah sudah tidak akur lagi sama pendukung yang lainnya begitu teman. Kabarnya ada yang kurang hangat lah begitu teman-teman ya. Kenapa? Karena Fitz Alorboy sudah mulai berselisih paham dengan kawan-kawan demo-demonya gitu teman. Di beberapa video kita melihat Fitz Alorboy ini saling cakar-cakaran sama emak-emak ya pendukungnya, sesama pendukung kubu 01 ini. Kita tahu Fitz Alorboy ini sangat berapi-api, sebelumnya telah berorasi, berdemo ya ketika Mas Anies Baswedan berkampanye juga. Mas Anies Baswedan waktu di depan MK di gedung DPR terkait dengan bansos gitu ya teman-teman, kita tahu lah, teman-teman pasti tahu juga kan ya. Oke teman-teman, jadi ya kita berharap untuk hari ini semoga hari ini aman, nyaman, damai ya, tentram, tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang seperti apa yang telah terjadi tahun-tahun sebelumnya ketika pengumuman Pilpres ya. Tapi yang satu saja yang jadi PR ini ketika jelang-jelang putusan MK ini hanyalah di kubu 01 ya. Kalau kubu 03 ini sepertinya masih bisa menjaga diri, menahan diri untuk berorasi di jalannya. Saat ini juga yang di pendukung 01 ini sedang berkumpul di MK teman-teman. Dari beberapa hari sebelumnya mereka sudah siap selalu stay di depan MK dan mereka melakukan orasi-orasi seperti itu. Semenjak hari Jumat kemarin mereka pun sholat berjamaah, sholat Jumat di depan gedung MK ya teman-teman. Ini yang sangat-sangat selalu konsisten dibawa sama 01 ini ya. Tapi ya ini sedikit mengganggu ya di pengguna jalan. Pendukung dari kubu 02 ini berharap ingin terjun langsung gitu ke depan MK untuk mengawal juga ya, menjaga perdamaian, aksi damai gitu, sejuk nyaman di tengah-tengah pembacaan keputusan kesimpulan Pilpres ya, sengketa Pilpres ini. Tapi begitu ada banyak sekali sudah persiapan mau on the way lah, mau OTW ke depan gedung MK untuk ikut damai, turun lapangan untuk menyejukkan aksi orasi dari kubu-kubu yang lain, yakni kubu 01 sama 03 begitu teman-teman. Ya, ternyata Pak Prabowo mengimbau kepada pendukung 02 khususnya dan secara umumnya seluruh rakyat Indonesia ya, khususnya juga pendukung Pak Prabowo yang 96 juta, 2 itu ya, untuk tidak turun ke jalan ya, karena ini
tidak mencerminkan kedamaian di tengah-tengah demokrasi ya katanya. Ya, jadi banyak juga apa namanya pendukung-pendukung dari kubu 02 ya sedikit kecewa juga ya, tapi selalu siap apa yang diimbaukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya saat ini. Sebelum ketok palu memang sudah terpilih dalam artian sudah 96 juta sekian penduduk rakyat Indonesia telah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan ya, kita kawal terus ya sampai pada hasil putusan ini. Semoga hasil hari ini dapat memberikan kedamaian, kenyamanan ya, sudah tidak ada lagi orasi, tidak ada lagi aksi, tidak ada lagi kalimat-kalimat kecurangan, tidak ada lagi kalimat-kalimat bansos, politisi bansos, ada lagi yang disebut hak angket dan sebagainya ya teman-teman. Jadi ya kita berharap ini sudah akhir dari semua bentuk pesta demokrasi saat ini ya. Kita nantikan saja siapa yang terpilih nantinya di bulan Oktober pelantikannya ya, entah itu 01, 02 ataupun 03 ya. Jadi yang penting kita tetap jaga kedamaian, kerukunan, apa namanya, kita tetap jaga demokrasi yang sehat dan sesuai dengan kehendak undang-undang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kita kawal terus ya, saya juga nggak sabar lah gitu ya, ya sabar menanti putusan pembacaan MK ini teman-teman. Semoga ini sesuai dengan hati nurani saya sebagai rakyat pemilih ya, seperti itu teman-teman. Jadi semoga pilihan saya ini benar lah gitu teman-teman ya, semoga pilihan saya ini benar dan jadi ini akan menjadi apa namanya fondasi awal untuk kita bisa lebih memajukan bangsa dan negara kita ini teman-teman. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sudah banyak berinteraksi dalam video saya ya. Jadi beberapa 1-2 hari belakangan saya nggak pernah post karena saya sedang menanti apa yang terjadi, berita-berita terbaru ya saat ini terhadap sidang putusan MK ini ya teman-teman. Ini sangat-sangat menarik untuk kita untuk kita tunggulah gitu teman-teman ya. Jangan lupa follow terus ya berita-beritanya teman-teman, ini kita kawal terus ya. Semoga ke depan Indonesia jauh lebih baik dari yang lebih baik sekarang ini teman-teman. Kita doakan juga Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap jajaran kabinet menteri, Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sehat selalu ya, dikuatkan, ditambahkan, diberikan kesabaran ya, ditenangkan ya gitu teman-teman, supaya dapat bekerja dengan baik ya. Bravo Pak Prabowo, semoga inilah yang terbaik buat bangsa Indonesia ya. Mas Anies Baswedan, kita berharap Mas Anies lebih legowo seandainya nanti Mas Anies kalah ya, seperti itu. Mas Ganjar juga legowo seandainya Mas Ganjar juga kalah dalam Pilpres tahun ini ya. Semoga ke depan Mas Anies Baswedan sama Mas Ganjar Pranowo dapat lebih baik lagi ya. Sekalian ini kalah, introspeksi lagi apa hal-hal yang bisa menurunkan suaranya, seperti itu teman. Mungkin dari pendukungnya lah, ataukah dari ego kita lah, egonya sendiri kah, seperti apa yang disampaikan di closing statement kemarin Pak Ganjar, terlihat itu pun terkesan angkuh seperti itu teman, apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Mas Anies itu yang sangat-sangat dinilai ketika menyerang personal dari Pak Prabowo Subianto di debat nasionalis seperti ini, yaitu memberikan nilai terhadap kinerja Menhan yang sebenarnya itu adalah bukan topik dari pembahasan debat waktu itu ya teman-teman. Ternyata Mas Ganjar dan Mas Anies ini sepertinya romantis di depan gedung, di depan sejuta mata yang memandang dalam perdebatan perdebatan Pilpres kemarin ya teman-teman. Ini yang menjadi hukuman bagi rakyat ketika Pak Prabowo unggul saat ini ya. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak. Jangan lupa
subscribe, juga di-share. Silahkan teman-teman komen ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.